Welcome to our channel. Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Ari, calon imam dari Keuskupan Agung Pontianak dalam Riak Sabda, edisi Selasa 20 Mei 2025. Injil suci diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks suatu keluarga, biasanya kita mengenal istilah warisan, di mana warisan ini akan diberikan kepada anak-anaknya oleh orang tuanya ketika mereka sudah merasa bahwa mereka tidak akan lagi lama hidup di dunia ini. Dalam arti lain, mereka akan meninggalkan keluarganya. Nah, dalam memberikan warisan ini biasanya yang diberikan itu berupa harta benda yang berharga. Entah itu berupa tanah, bisa juga berupa aset rumah dan harta benda yang lainnya. Tapi ada juga dalam bentuk nilai-nilai hidup yang berguna bagi kelangsungan hidup dari anak-anak atau seseorang yang diwarisi warisan itu. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga berbicara mengenai Yesus yang memberikan warisan yang begitu berharga dan istimewa kepada para muridnya, yaitu damai sejahtera. Yesus bersabda, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Jika kita melihat situasi dunia saat ini, kita masih menemukan adanya peperangan, penindasan yang menyebabkan sesama kita mengalami penderitaan, bahkan kematian yang sia-sia. Kalau kita juga melihat di dalam keluarga-keluarga maupun dalam komunitas-komunitas tertentu, kita juga masih menemukan adanya perselisihan, adanya perang dingin yang terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas tersebut. Sehingga tidak jarang kalau kita melihat di luar sana, di mana perselisihan dan perang dingin ini berujung pada tindakan kriminal, bahkan pembunuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada para muridnya bukan sekadar warisan yang berharga, tetapi juga merupakan suatu misi yang besar yang mengundang kita semua sebagai pengikut Kristus untuk melanjutkan karya misi tersebut di tengah-tengah dunia. Kehadiran Yesus sendiri di dunia menjadi pendamai antara hubungan manusia dengan Allah yang rusak diakibatkan oleh dosa manusia. Misi pendamaian Yesus inilah yang senantiasa digaungkan oleh gereja-gereja di seluruh dunia, terkhusus oleh mendiang Paus Fransiskus kemarin yang tiada hentinya menyerukan perdamaian dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari di masa Prapaskah yang masih kita rayakan ini, kita senantiasa diajak untuk menjadi pembawa damai bagi semua orang, bagi siapapun dan kapanpun serta dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.